maka rezeki mengalir deras. Jadi orang kadang-kadang bingung, kok aku rezekinya sempit ya, kok nggak ada. Coba dicek, bisa jadi dosa kita terlalu banyak. Bukannya Allah nggak mau kasih rezeki Bapak Ibu, tetapi karena kita kadang-kadang sering melanggar perintahnya Allah, ya kan? Maka berupaya kita menjadikan komunitas pesiar Baitullah, perindu Baitullah, pejuang Baitullah ini adalah agar apa? Agar kita itu saling mengingatkan bahwa kita ini hidup tidak hanya di dunia, habis ini kita juga masih panjang perjalanan. Maka dunia yang sebentar ini, yang paling 60 tahun, 70 tahun ini, yuk kita isi dengan ibadah dan dakwah. Agar berkualitas, maka ada niaganya gitu kan. Nah, maka saya coba untuk urai Bapak Ibu supaya masuk akal. Niaga, ibadah dan dakwah itu bisa nggak dalam satu tarikan nafas gitu. Ya, kita berniaga, kita juga ibadah, dan kita juga berdakwah. Karena nida bukan konsep yang baru. Nida itu niaga ibadah, niaga dakwah ibadah. Wah ini kebalik saya. Tapi nggak apa-apa sama aja. Bukan konsep yang baru. Ini adalah jejak peradaban yang diwariskan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Karena memang spirit orang ke pasar itu harus dilapisin oleh urusan ibadah dan dakwah. Kalau enggak, nanti yang terjadi adalah pasar yang tempat terburuk di muka bumi itu akan tambah parah, akan tambah buruk karena hadir di dalamnya orang-orang yang buruk. Ya, maka spirit masjid yaitu ibadah dan dakwah kita harus bawa ke pasar, Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena masjid pusat cahaya, tempat terbaik di muka bumi kan. Maka hanya orang-orang yang memperbaiki ibadah dan dakwahnya terus-menerus di dalam masjid yang akan bisa memberi cahaya di pasar-pasar yang ada. Jadi pasar tempat terburuk di muka bumi, hadirlah orang-orang yang bercahaya. Nah, maksudnya begitu. Maka Bapak Ibu, yuk bahagia masuk pasar untuk dua urusan, yaitu untuk urusan ibadah, dakwah, selain juga kita mendapatkan income atau ujroh atau penghasilan. Agar kita itu tidak melulu untuk meminta belas kasihan orang. Agar kita itu tidak mudah menyerah kalah. Agar kita itu kokoh berdiri di kaki sendiri. Jadi kita harus jaga marwah kita sebagai orang beriman, Bapak Ibu. Ya, maka dengan ekonomi kita paling tidak gangguin saudara kita gitu loh. Bahkan kualitas ibadah kita jadi lebih bagus. Karena kita bisa bolak-balik tadi itu kan ke tanah suci. Dakwahnya juga bisa meluas. Tidak hanya di kota-kota saja. Di kota Bapak Ibu tinggal, tapi bahkan bisa ke seluruh Indonesia, bahkan bisa ke seluruh mancanegara. Jadi artinya dulu Nabi ngajarin para sahabatnya kan dakwah buka kota-kota atau negara-negara ya. Kayak sahabat Amir bin As itu coba buka kota Mesir tuh, ya. Jadi apa namanya? Banyak dari sahabat itu tidak diwafatkan atau tidak dimakamkan di kota Madinah. Kebanyakan mereka dimakamkan di kota di mana dia me- memilih tempat untuk dakwahnya. Ya, kayak sahabat Abu Ayyub Al-Ansori misalnya. Dia wafatnya itu di dekat tembok Konstantinopel, Romawi Timur. Karena begitu mendengar ada dua kota Roma ya yang mau ditaklukkan itu, kemudian Nabi mengatakan kota Romawi Timur, maka sahabat berduyun-duyun untuk membuktikan perkataan Nabi. Jadi dakwah kita jangan dibatasi ya Bapak Ibu. Nah, bersyukur hari ini ada online, ada digital, ada internet. Kita bisa dakwah ke 1.000 orang nih coba. Ini hari yang hadir berapa nih? 200-an orang misalnya. Berarti hari ini saya sedang berdakwah di 200 orang, coba bayangin. Coba kalau ini ketemu semua ini, waduh berapa aqua, berapa minuman habis, berapa snack habis kan gitu kan. Jadi itulah hebatnya dunia digital hari ini. Maka Bapak Ibu, yuk kita beradaptasi dengan perubahan-perubahan, tapi dengan spirit yang sama. Di dalamnya ada nida, gitu. Oke, salah satu ya.